Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, bersyukur sekali kita berjumpa dalam sekolah minggu online GKI Ambarawa. Wah, lagi musim libur lebaran ya ini. Wah, adakah yang bepergian? Wah, asik sekali. Kita bisa menikmati liburan bersama dengan keluarga, mungkin ada yang bepergian. Nah, mungkin ada juga yang tetap di rumah ya nggak apa-apa. Kita tetap bisa menikmati liburan dengan waktu kebersamaan dengan keluarga, bisa refreshing pikiran kita, bisa lebih bersantai. Selamat berlibur ya. Nah, jangan lupa untuk sekolah minggu. Kalau berhalangan sekolah minggu online, kalaupun misalnya lagi nggak enak badan atau bepergian, kita tetap bisa sekolah minggu online. Nah, tapi tetap ditunggu ya untuk sekolah minggu onsite-nya ya. Oke, sebelum kita mulai sekolah minggu kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk segala yang Tuhan berikan untuk kami. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami. Dan kami juga bersyukur kami boleh menikmati liburan. Tuhan tolong pimpin dan Tuhan berkati liburan kami boleh menjadi waktu berkumpul bersama keluarga, waktu refreshing, bersantai, dan apapun yang kami kerjakan, kami memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau sekolah minggu. Tuhan tolong supaya Engkau memimpin sekolah minggu online ini dari awal sampai akhir dalam pimpinan tangan Tuhan. Dan kami mau menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah anak-anak, tema sekolah minggu kita adalah Tuhan menolongku percaya. Wah, kita ingat ya, minggu-minggu ini kita membahas Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan menjumpai murid-muridnya. Karena Tuhan ingin murid-muridnya percaya kepadanya, percaya kepada Allah yang sudah bangkit. Dan kita pun Tuhan ingin supaya kita juga percaya. Dengan kesaksian itu kita percaya dan kita pun memberitakan Injil kepada banyak orang supaya mereka juga boleh percaya kepada Tuhan dan banyak orang diselamatkan. Percaya saja, percaya saja. Yuk kita nyanyiin lagu ini ya. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Wah, dengan percaya penuh kepada Tuhan, kita bisa diberi kemenangan. Oh, kemenangan apakah itu? Kemenangan untuk kita mampu mengalahkan dosa. Untuk kita mampu bergumul, berjuang, dan menang dari pergumulan dosa-dosa kita. Dan hidup kita boleh semakin hari, boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Hidup kita makin hari, kita serupa dengan Tuhan. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Supaya Dia terus makin bertambah. Dan supaya banyak orang menyembah Dia.
harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nah, benar anak-anak, Dia yang harus makin bertambah ditinggikan oleh kita, makin bertambah dimuliakan, dan kita terus makin rendah hati untuk kita berada di belakangnya salib Kristus, supaya hanya nama Tuhan yang dimuliakan, bukan kita yang dipuji. Tuhan yang ditinggikan, bukan kita yang dipuji. Amin. Dan hidup kita boleh semakin menjadi hidup yang mengasihi Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Hidup kita boleh makin dimurnikan, hidup kita makin hari makin serupa dengan Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin percaya kepadanya, makin benci dosa, dan makin terus setia. Yuk kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Setia, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Nah, untuk kita makin mengasihi Tuhan, kita mau belajar serupa dengan Kristus, kita pun harus dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh.
tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hai, selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan Mas Risang. Cuman kali ini Mas Risang dalam tampilan yang beda ya. Biar sekali-sekali ganti suasana. Apa-apa ya. Oke, tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya lipat tangan, pejamkan mata, kita mau menghadap kepada Tuhan untuk berdoa supaya saat mendengarkan firman Tuhan, Tuhan boleh hadir dalam hati kita. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat, semua anugerah yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Entah apapun itu ya Bapak yang akan kami pelajari hari ini ya Bapak, apa yang kami peroleh hari ini ya Bapak, biarlah boleh membekas dalam hati kami dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan, meskipun lewat online, tapi kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua berkat yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu dan Engkau boleh hadir dalam firman pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk firman pada pagi hari ini, kita akan membahas seorang tokoh Alkitab yang orangnya itu nggak gampang percayaan. Meskipun dia mendengar cerita dari teman-temannya, dia tetap nggak percaya kalau dia belum membuktikannya sendiri. Kira-kira dia bisa nebak nggak siapa tokohnya ini? Dan kira-kira ini kejadiannya tentang apa ya? Yuk, biar kita nggak tebak-tebak lagi, Mas Risang punya sebuah video. Yuk kita mau tonton terlebih dahulu. Stories of the Bible. Jesus appears to Thomas. What? Heyo! Rah! Jesus appeared to his disciples to show them that he was alive. One of the 12 disciples, Thomas, was not with the others when Jesus came. Hey! Hey, Thomas! Later, the disciples told Thomas, "We have seen the Lord." But Thomas said, "I won't believe it unless I see the nail wounds in his hands, put my fingers into them, and place my hand into the wound in his side." 8 days later, the disciples were together again, and this time Thomas was with them. The doors were locked, but suddenly, as before, Jesus was standing among them. Oh, hey guys. "Peace be with you," he said. Then Jesus said to Thomas, "Put your finger here and look at my hands. Put your hand into the wound in my side. Don't be faithless any longer. Believe." Thomas said, "My Lord and my God." Then Jesus told him, "You believe because you have seen me. Blessed are those who believe without seeing me." Nah, semuanya sudah mendengar dan melihat ya. Kira-kira tadi videonya tentang apa? Kira-kira jawaban kalian semua benar nggak? Tokoh siapa yang tadi Mas Ilham tanyakan? Iya, tentang Thomas ya. Thomas yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup lagi. Wah, padahal Thomas itu merupakan seorang murid Tuhan Yesus ya, tapi dia tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup lagi. Thomas baru percaya setelah dia melihat sendiri.
Nah, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya untuk pertama kali, saat itu Thomas gak ada di sana. Ketika para murid sedang membicarakan tentang Tuhan, ya Thomas juga nggak percaya. Thomas berkata, "Sebelum aku mencucukkan jariku dalam luka bekas paku di tangan dan lambung Tuhan Yesus, aku tidak akan pernah percaya kalau Tuhan Yesus bangkit dan hidup lagi." Nah, kemudian 8 hari setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid berkumpul kembali di sebuah ruangan ya. Wah, di ruangan itu pintunya tertutup rapat. Terus kemudian Tuhan Yesus tiba-tiba kembali hadir dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Wah, karena di situ ada Thomas dan Tuhan Yesus pun tahu kalau Thomas itu masih belum percaya, maka Tuhan Yesus pun meminta Thomas yang hadir di situ untuk mencucukkan tangannya ke bekas paku dan luka di lambung Tuhan Yesus. Nah, setelah Thomas mencucukkan tangannya ke bekas paku dan luka di lambung Tuhan Yesus, Thomas baru percaya kalau Tuhan Yesus sungguh bangkit dan hidup. Kemudian dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, dari situ kita melihat bahwa Tuhan Yesus menolong Thomas untuk percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus juga berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, yang tidak melihat secara langsung ya, namun percaya." Tuhan menolong kita untuk percaya bahwa Tuhan bangkit lewat cerita di Alkitab. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan kita memang benar-benar sudah bangkit dan hidup. Tuhan kita sudah mengalahkan maut. Meskipun kita tidak melihat secara langsung ya kebangkitan Tuhan Yesus, kita tidak melihat secara langsung wajah Tuhan Yesus itu bagaimana, kita tidak melihat secara langsung mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu sungguh ada dan Tuhan Yesus itu benar-benar sudah hidup, sudah menebus kita dari dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidup kita. Nah, buktinya apa? Ya buktinya ya di Alkitab yang sering kita baca, Alkitab yang sering kita bawa saat di gereja. Alkitab ini berisi kesaksian iman dari murid-murid Tuhan Yesus atau mereka yang melihat dan merasakan secara langsung karya dan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Alkitab ini ditulis dengan maksud supaya kita dapat mewarisi karya Tuhan sepanjang zaman, meskipun kita tidak mengalami langsung seperti Thomas. Yuk, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan lupa kita tetap harus rajin membaca Alkitab, tapi jangan cuma sekedar dibaca, kita juga coba pahami dan kita juga lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita mau berdoa, kita mau akhiri firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh belajar dari Thomas ya Bapa, meskipun dia baru percaya Bapa ketika mencucukkan jarinya ya Bapa, tapi Engkau tidak marah, Engkau tidak memarahi Thomas ya Bapa, tapi Engkau menolong Thomas untuk mulai belajar untuk mempercayai Engkau ya Bapa. Tapi ya Bapa, yang terlebih penting ya Bapa, Engkau mengajarkan kepada kami ya Bapa untuk tetap harus percaya Bapa, meskipun kami tidak melihat secara langsung ya Bapa. Meskipun kami anak-anak-Mu ini ya Bapa tidak melihat mujizat-Mu, tidak melihat wajah-Mu secara langsung ya Bapa, tapi ajarkan kami ya Bapa supaya tetap setia, supaya kami boleh tetap mengasihi Engkau ya Bapa, kami boleh rajin membaca Alkitab ini ya Bapa, dan kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih Tuhan Yesus, bimbing kami, ajar kami, anak-anakmu yang masih kecil ini ya Bapa. Biarlah Engkau boleh memakai kami di kehidupan kami selanjutnya Bapa, menjadi kepanjangan tangan-Mu, menjadi sumber berkat bagi banyak orang, dan biarlah nama-Mu boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami seterusnya hanya dalam kasih setia Bapa. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik di rumah. Kita tiba saatnya untuk membuat aktivitas. Kita mau buat aktivitas seperti ini ya. Nah, bahan yang disiapkan adalah kertas lipat, kemudian stik es krim atau tusuk sate, solasi, dan double tip, juga gunting untuk mengunting. Langkah pertama kita mau buat pola telapak tangan ya, seperti ini. Bisa pakai jari tangan adik-adik, bisa juga adik-adik membuat pola sendiri. Setelah pola tangan jadi, adik-adik boleh gunting. Digunting perlahan-lahan yang rapi ya. Nah, jadi seperti ini. Setelah ini kita mau tempel stik es krimnya ke bagian belakang menggunakan boleh solasi, boleh menggunakan lem. Nah, jadi seperti ini. Langkah kedua, kita mau buat bentuk hati dari warna lain. Di sini Mbak Ambar buat pakai warna merah. Kita mau buat bentuk hati pakai warna ini. Nah, seperti ini bentuk hatinya. Kita mau gunting. Setelah ini kita mau tempel di bagian depan. Mau bisa menggunakan lem, bisa menggunakan double tip. Seperti ini. Selanjutnya kita mau tulis ayat di bagian bawah. Kita mau potong kertas ini persegi panjang. Seperti ini kita mau tempel di Nah, kita mau tulis ayatnya di bagian sini. Yang pertama kita mau tulis tema hari ini apa adik-adik? Tuhan menolongku percaya. Seperti firman hari ini, Tuhan menolongku percaya. Kita mau tulis Tuhan menolongku percaya. Tuhan menolongku percaya. Kemudian di bagian sini kita mau tulis ayatnya, diambil dari Yohanes 20 ayat 31a. Tara, sudah jadikan Yohanes 20 ayat 31a. Di bawahnya Tuhan menolongku percaya. Mudah kan adik-adik? Sebelumnya kita mau baca dulu ya ayat hafalannya dari aktivitas hari ini. Yohanes 20 ayat 31a.
Semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Selamat membuat aktivitasnya. Tapi sebelum ini kita mau doa dulu ya. Mari kita berdoa. Adik-adik, setelah kita tadi bersama-sama menyanyikan pujian penyembahan untuk Tuhan, lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah melakukan aktivitas. Sekarang kita akan bersama-sama berdoa dan menaikkan pokok doa kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu dalam hidup kami, hingga pada saat ini kami bisa bersama-sama hidup dan menjalani aktivitas kami ya Tuhan. Terima kasih, Engkau selalu ada buat kami, Engkau selalu ada menyertai kami. Dan berkatilah kami semuanya ya Tuhan, kiranya kami tetap percaya bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, walaupun mungkin kami tidak bisa melihat Engkau, kami tidak bisa merasakan Engkau di dekat kami, tetapi kami semua percaya dan yakin bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami dan selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Kita akan mulai kehidupan, adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mengerjakan aktivitas, dan juga boleh berdoa syafaat. Kita bersyukur sekali Tuhan memimpin sekolah minggu kita. Nah, kita pun terus diingatkan, dikuatkan melalui firman Tuhan, bahwa Tuhan penolong kita, dan Tuhan menolong memampukan kita untuk percaya kepadanya, bersandar kepadanya setiap saat. Dan biarlah kasih Tuhan selalu mengiringi hidup kita untuk kita terus hidup memuliakan Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sampai ketemu lagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.